Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita, Puasa. Podcast urusan apa aja. Sesuai namanya, kita akan membahas berbagai hal random yang sekiranya menarik untuk dibahas. Bersama saya, Anang Kurniawan Jati, dan teman saya Haikal Alfisifa. yang akan menjadi host di podcast kali ini. Oke, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang beretika dalam bersosial media. Di mana yang kita tahu bahwa sosial media adalah suatu media yang banyak digunakan pada masa sekarang, di mana jangkauannya tidak terbatas dalam hanya satu kota, satu negara, bahkan jangkauannya meliputi seluruh dunia dan semua orang bisa melihat. Tentunya ini akan menjadikan munculnya berbagai masalah dan juga peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengguna sosial media. Oke, untuk malam ini kita kedatangan bintang tamu. Silahkan bintang tamu, perkenalkan diri Anda. Halo, malam semuanya. Kenalin nama Malam. saya. Malam-malam. Nama saya Yun, bisa dipanggil Yun. Hobi akhir ini main sosial media sih. Wis. Wih, Kayaknya sesuai sama tema kalian ya. iya, iya. Berarti cocok banget nih tentang tema kita yang dibahas pada hari ini. Berarti kita nggak salah undang bintang tamu kali ini. Gak salah kita udah undang bintang tamu. Walaupun yang kemarin juga tidak salah dong tentunya. Cacuy. Yoi. Jangan Kita dibawa langsung. lagi dong kemarin. Oke, kita langsung ke pembahasan aja yuk. 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 Nah, dari mulai bintang tamu kita dulu nih. Kira-kira yang tips yang bisa Anda berikan buat yang kamu berikan buat teman-teman pendengar nih untuk bersosial media yang baik tuh kayak gimana? Silahkan. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke di sosial media kita kan nggak jauh-jauh tuh bakalan sering berkomunikasi sama orang, baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang asing gitu kan. Ya. Kita bakalan dapat teman-teman baru juga dari sana, entah dari komunitas lah atau mungkin dari cuma teman-teman yang butuh lagi teman di obrolan singkat gitu kan. Nah, untuk tipsnya sendiri dari saya itu lebih ke mengedepankan tujuan. Jadi di awal oke lah ketika untuk masih tahap perkenalan kita nggak masalah tuh kalau misalkan mau basa-basi kan ya. Tapi seenggaknya dari awal kita udah punya niat nih kira-kira ketika kita mau pakai sosial media, mau berkenalan sama orang, kita punya tujuan apa. Nah, walaupun tujuan itu mungkin nggak mesti kita harus katakan secara langsung, tapi seenggaknya kita udah punya niat nih di awal, di hati. Jadi kayak, oke, aku mau pakai sosial media ini, misalkan sosial media yang lagi sering dipakai sekarang apa sih? Nah, itu kita udah punya niat, aku mau di komunitas ini, aku mau belajar ini, ya udah langsung gunain aja di situ. Jadi, paling enggak kita udah punya niat sebelumnya sebelum kita pakai sosial media. Nah, kurang lebih gitu deh. Nah, oke, berarti intinya poinnya tadi tentang ini ya, kelugasan sama to the point-nya kita menggunakan sosial media itu fungsinya buat apa gitu ya? Iya. Nah, kan gini kalau di mulai zaman sekarang ya kan sosial media tuh nggak cuman apa ya sebagai media informasi bertukar informasi, tapi kan juga sebagai media hiburan tuh. Nah, kan kadang kita juga ikut kayak sosial media yang buat komunitas, contohnya ada yang mungkin komunitas menggambar, komunitas apa gitu kan. Nah, jadi kadang tuh kalau kayak membahas sesuatu ya hal yang serius terus, bukannya ini ya, kadang kayak ada rasa jenuh, rasa bosan gitu untuk para anggotanya sendiri juga. Iya sih. Setuju. Pasti bosen sih kalau keterkaitan ini ya, apa ya? Ruang lingkupnya tuh terbatas kayak komunitas gitu. Bahas gambar nggak mungkin tentang gambar aja terus gitu kan yang dibahas, pasti ya game-game lain juga kan ada. Maksudnya nggak mungkin kita bahas gambar tok gitu loh, gambar full. Pasti ya gibah itu sudah pasti ada boy di dalam grup itu boy.
Ngerti nggak sih? Iya buat salingan gitu. Iya. Tapi kan kayak aku kayak kemarin nemu Berarti satu, menghidupkan, ya gimana, lanjut dulu aja, lanjut. Gimana Yun? berarti apa ya? Berarti apa sih ya? Membangun sisi humor di dalam komunitas itu penting ya. Iya penting. Tentu dong, penting dong. Kalau menurutku itu penting sih, maksudnya dimana kita di situ kayak apa ya, menjalin adanya kayak rasa di situ kita sebagai komunitas gitu. Akrab. Ya. Nah kemarin aku tuh kayak nemu ini grup menggambar gitu, atau grup menggambar sih kalau nggak salah, kayak ada kebanyakan art gitu. Terus? Nah jadi kemarin tuh kayak sempat ada orang yang keluar topik, walaupun aku tahu itu dia konteksnya ngejokes ya, buat kayak mencairin suasana gitu. Keluar topik ini gimana maksudnya? Out of topic ini OOT gimana? Contohin. Dia tuh kayak ini Ada contoh ngebahas, nggak? ya ini Gimana? aku contoh. Nah jadi dia tuh ini kayak ngebahas apa sih kemarin, kalau nggak salah dia ngebahas ada kayak, walaupun basa-basi gitu, kayak nanya game, Kak ada yang tahu game terbaru nggak, ada rekomendasi game baru nggak, walaupun itu di grup gambar ya. Nah itu terus kayak anggotanya gini loh ini kan grup gambar, maksudnya kayak ini grup gambar, kenapa Langsung kamu nanya mutusin gitu ya, di-cut. Jadi tuh kayak seolah-olah tertutup banget, nggak ada kayak obrolan lain selain gambar. Paham. Nah takutnya kalau kayak melulu gambar terus, ya mungkin ada orang yang kurang suka, walaupun mungkin kalau di peraturan grupnya aku kurang tahu, soalnya kurang baca juga, entah itu mereka emang kasih peraturan nggak boleh keluar topik tentang menggambar ataupun hal yang lain gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, kalau emang apa ya, di awal peraturan emang ditulis kayak gitu nggak boleh keluar topik, ya sah-sah aja. Soalnya kalau kamu mau masuk di suatu forum atau suatu komunitas diskusi tersebut, ya kamu secara otomatis kamu kan sudah menerima peraturan yang ada di grup tersebut gitu loh. Iya. Tapi pada umumnya mungkin karena itu misalkan forum yang komunitas menggambar, atau mungkin komunitas yang secara umum untuk para pecinta hobi, seharusnya itu hal yang biasa ya, hal yang wajar ya kalau misalkan keluar topik tapi masih berbahan. Misalkan tadi itu gambar tapi dalam game aja itu ada gambar kan? Iya harusnya. Jadi aku pikir itu hal yang harusnya wajar sih. Ya wajar lah. Gimana ya? Kalau grup itu melarang nggak boleh, misalnya grup gambar tadi ya. Tadi kan nanya apa? Nanya game. Iya. Terus maaf nggak boleh bahas game gitu. Nggak. Menurutku lucu sih. Bukan karena ootnya yang aku ini. Gimana ya? Gimana jelasinnya, susah juga ngomongnya. Pasti ya kalau kita bahas gambar terus kan susah gitu. Kadang kita ada saatnya kita itu nggak mungkin dong, kalian juga yang main game nih, misalnya main game, kalian nggak mungkin juga main game 24 jam gitu, pasti ada bosannya. Ngerti nggak sih maksudku gimana? Iya. Iya. Walaupun kamu geek itu perlu sesuatu hal yang baru buat kayak ini ya, mencari suasana baru gitu ya. Iya menurut dan juga kalau rulesnya gitu, itu menurutku sudah nggak masuk akal sih sebenarnya. Itu lebih ke mengekang gitu. Itu diktator, itu kayak diktator banget gitu loh jatuhnya. I mean what the fuck man, masa nggak boleh bahas ya seputar, ya mungkin kalau rulesnya itu dilarang bahas politik atau sara gitu kan, ya itu wajar, nggak boleh. Atau yang bahas yang 18 plus gitu kan, NSFW,
Ya itu menurutku wajar karena memang nggak semua orang punya batasannya itu gitu loh, apa, nggak bisa semua orang itu bisa menerima itu. Nah kalau misal Benar-benar. dia ya apa game atau cerita gitu kan, film, ya menurutku itu oke aja sih, nggak masalah sih. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa komunitas atau beberapa grup sosial media yang mereka sekiranya bisa digunakan untuk membahas sesuatu yang agak di luar topik mereka, tetapi ada juga yang emang harus di topik mereka. Contoh kalau kita kayak ngebahas masuk di suatu forum diskusi, anggaplah itu diskusi tentang apa ya, mungkin kan kemarin sempat ada ini tentang kayak live Instagram dari MPR, ada live Instagram dari apa gitu kan, DPR rapat gitu, Nah kurang terus tahu juga sih kemarin live, bukan live Instagram sih kalau nggak salah, tapi kan di ruang publik juga gitu. Nah kan di luar di situ kan ada live chat tuh. Nah harusnya ya live chatnya tuh ada ininya, kayak nggak boleh keluar topik. Itu kan salah satu contoh di mana ada suatu lingkup komunitas yang nggak boleh pembicaraan di luar topik yang mereka bahas. I see, I got it. Itu sebenarnya tujuannya satu sih, biar lebih kondusif aja sebenarnya. Kalau kayak gitu, kita lihat ke keadaan juga ya. Itu Iya, tergantung diskusinya formal atau sekedar sharing. Nggak melulu harus kayak gitu kok. Kalau menurutku iya itu. Balik lagi ke tujuan forumnya itu apa gitu. iya, Iya. konteks dari forumnya itu apa itu kan. Untuk ini sudah atau ada tambahan lagi? Ya, sekian sih Aku dari coba silakan mau nambah. Gimana Yun? aku mau coba ngangkat topik sosial media ya. Oh ya nggak apa-apa. Kalau di sosial media itu kan biasanya kita punya akun tuh. Nah, akun itu kadang ada akun fake. Jadi kayak apa sih ya? Ya, Buat bot ya, second account. menurut kalian itu gimana tuh? Ketika itu dimasukin ke forum, misalkan kita buat akun yang palsu tapi masuk cuma buat tujuan forum doang gitu. Jadi bukan diri kita yang asli gitu. Ya itu dipertanyakan lagi sih, forum itu keamanannya gimana gitu loh. Itu forum terbuka atau gimana? Kita balik lagi ke use case awalnya gitu. Aduh, use case dong. kita lihat dulu forum itu dibentuk untuk apa. Pertama itu. Yang kedua, ya formal atau enggak gitu kan? Sharing atau buat satu arah atau gimana gitu. Terus kalau masalah fake account atau apa, itu sebenarnya bagian dari konsekuensi sebenarnya. Itu minusnya di situ. Kita nggak bisa ngindarin itu gitu loh. Bisa menghindari, tapi kan itu ya balik lagi ke poin awal. Itu tergantung pengamanan pihak penyelenggara forum itu gitu. Nah contohnya kan kalau kampus kita kan kalau mau ini harus login pakai akun kampus gitu kan. Ya itu ya oke gitu. Jadi kalau ada yang coba macam-macam ya ke-track gitu loh. Ya itu salah satu minusnya terbukanya di situ sih. Kalau forum terbuka itu gitu, kekurangannya di situ. Siapapun boleh berkomentar. Itu sih. Itu konsekuensi menurutku. Iya, kalau dari aku sendiri tentang penggunaan fake account itu tergantung juga sih kita maksudnya buat apa, kayak yang dibilang Haikal tadi. Maksudnya kita masuknya di situ kayak tujuan apa, terus sama itu forumnya dikhususkan buat apa. Kalau emang itu forum khusus terbuka dan maksudnya nggak ada hal yang kayak personal info atau apa sih, kayak buat ya info tertutup buat komunitas itu aja gitu loh. Nggak apa-apa sih maksudnya kalau emang terbuka dan nggak ada hal yang sensitif atau apa gitu kan, info sensitif atau apa gitu, menurutku nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Terus juga untuk tujuannya, kalau dia emang bertanggung jawab dengan fake account-nya, kayak contoh aku sendiri juga punya beberapa akun, tapi ya nggak terus aku gunain buat macam-macam juga, cuman
Enggak, Cuman Iya, iya. Anda menggunakannya untuk berkomentar di OC Anda kan? Di page OC Anda, saya tahu itu. enggak gini kan, kadang kalau kita apa ya, mendownload beberapa file dari contoh, kita butuh ini kayak makalah gitu kan, kita Ya. cari buat referensi tugas gitu kan dari Dari internet. sumber asing gitu ya. Dari sumber gitu kan, kadang tuh ada yang minta kayak verifikasi email. Nah, aku biasa tuh gunain itu buat itu aja. Oke, oke. Kan kan Oh, kadang tuh ada I yang minta see. mereka akses ke Google Drive kita. Nah, kita kan nggak Ya. tahu mereka mau Oh ngapain di iya. Google Nah. Drive kita. Aku juga gitu dong. Takut ada apa-apa kan. Ya itu kan maksudnya tujuannya tuh nggak buat yang macam-macam kayak tindak kejahatan atau apa gitu kan. Itu kan cuman Lebih kayak untuk ngamanin tindakan kejahatan. Jadi untuk lebih bukan ngawasin sih, melindungi diri ya kayak dari tindak tindak kejahatan diri lah. sendiri aja. Soalnya kan itu pun juga kayak mereka tuh cuman minta akses sebenarnya, kalau aku positive thinking ya, kan mereka akses untuk mengedit itu cuman kayak ngirim file yang mau kita download ke Google Drive kita, nggak ada yang maksud lain kalau aku positive thinking. Nah, tapi kan aku juga Aha. melakukan tindakan preventif daripada nanti ada apa-apa, kan aku pakai second account aja gitu. Gitu aja sih kalau menurutku. Yang pertama itu tadi di forumnya dikhususkan untuk apa, sama tujuan kita di second account itu buat apa gitu. Emang kalau dari kamu sendiri gimana, Yun, Bentar. tentang menanggapi Diketok adanya aku. second account? Gimana? Kalau kamu menanggapi tentang adanya fenomena second account ini gimana menurut? Menurutku sih kurang lebih sama ya. Lebih untuk kita ngelindungin diri sih dari, terlebih kan juga kalau internet sekarang kan banyak banget rawan entah itu dari hacker lah atau mungkin dari orang-orang yang ya tiba-tiba pengen nyuri data kita, kan gak ada yang tahu. Jadi ya penting juga sih untuk kita punya beberapa akun, cuma ya balik lagi tanggung jawabnya nanti sih. Iya, sebenarnya tentang second account itu tergantung pribadi kita sendiri juga. Iyalah. Tapi kalau misalkan jadiin saran buat orang lain nih, buat pendengar kita, kira-kira perlu nggak sih kita punya beberapa akun gitu di masa Perlu. sekarang terutama? Perlu. Kalau ya dari Haikal dulu, alasannya kenapa perlu? Ya yang pertama tadi ya, keamanan. Kedua, privasi sudah pasti. Yang ketiga untuk backup data. Itu sih menurutku. Iya, Oke, aku kalau pakai dari second account itu untuk backup data. Privasi juga keamanan. Itu sih. ya kalau dari aku sendiri, untuk perlu atau tidaknya mempunyai second account tergantung orangnya menggunakan sosial media buat apa. Kalau emang dia cuman nyari hiburan, menurutku untuk second account nggak terlalu penting sih. Tapi kalau emang dia lebih dalam tentang perlu nyari info sana sini atau apa gitu, menurutku penting. Tapi mencari info di sini dalam arti positif ya, bukan dalam arti negatif. Iya, iya. Nggak kebalik Tentunya. ya bang. Kan orang cari hiburan kan biasanya tawuran. Waduh. Iya, ngebacot di sosmed biasanya. Pakai second account. Ya gitu sih. Tolong teman-teman ya, tolong. Jangan lakukan tindakan seperti itu ya. Malukan. Tidak patut dicontoh itu. Malu boy. Oke. Mau ada tambahan lagi dari Yunita? Atau kita lanjut ke Sudah. tips selanjutnya? Lanjut. Oke, buat kalau dari aku sendiri, di media sosial tuh harusnya kita mengedepankan logika kita di luar mengambil tindakan kita dengan perasaan. Nah, kan kalau di sosial media tuh penggunaan logika tuh penting banget. Soalnya apa? Karena menilik dari ke belakang. Banyak pemakai sosial media tuh yang jarang menggunakan logika mereka. Mereka tuh lebih mengedepankan perasaan mereka, ego mereka. Di mana banyak kasus yang seperti ke belakang kemarin, terus nggak berhenti di situ aja. Banyak juga yang kayak fanatisme berlebihan, itu kan juga termasuk mereka mengedepankan ego mereka daripada logika mereka.
Contohnya kemarin ada beberapa perempuan di Indonesia kan yang sampai berkomentar lah di sosial media akun orang yang mereka tidak kenal, padahal mereka kayak baru tahu aja, terus udah di spam di sosial media yang punya akun gitu kan. Itu termasuk juga tindakan yang bodoh sih menurutku, yang kurang dapat yang nggak dapat dibenarkan. Nah, fanatisme berlebihan ini juga terjadi nggak hanya di lingkup itu aja, tapi juga merambah ke kayak dunia olahraga gitu kan. Fanatisme berlebihan di kayak bidang sepak bola kan sering banget tuh yang kayak gitu. Sering banget. Nah, jadi menurutku untuk di sosial media tuh penting banget gitu loh, kayak menggunakan logika. Udah itu aja. Penting dong. Ada yang mau menanggapi? Jadi kok Ya, silakan. Lanjut. siapa dulu nih? Silakan Yun. Oke. Jadi ada baiknya ketika kita gunain sosial media itu kita mempertimbangkan antara dampak positif maupun dampak negatifnya yang nanti ditimbulkan gitu ya. Iya, Oke. Buat pernyataan yang tadi panggilnya siapa ya, Kak Anang kayak ya. Itu itu setuju banget sih. Kayak apa ya? Sosial media itu kan termasuk sebagai ada salah satu platform sosial media itu yang udah memiliki tingkat depresi yang tinggi gitu kan. Mungkin kalian juga udah sering dengar kan. Jadi kayak Depresi. Sosial media itu malah memicu orang buat tambah depresi gitu. Bahkan ada yang sampai melakukan ya tindakan bunuh diri gitu kan. Ya udah sih tanggapannya gitu aja. Iya sih, kayak kan tujuan utama di sosial media itu kan salah satunya adalah menjadi sarana hiburan ya. Iya. Nah, ya. kenapa ke dewasa sini tuh malah jadi bergeser gitu loh fungsinya. Malah jadi kayak yang ajang berdebat kalau baik pun tidak apa-apa, kalau kayak berdebat yang hal yang kurang baik kan gimana ya? Memojokkan satu pihak gitu kan ya. Iya, nggak bisa dibenarkan lagi. Kayak yang jadi ajang berdebat, ajang saling menghina, itu kan juga malah keluar dari fungsi awalnya dia. Tujuan utamanya dia. Dari Haikal? Jujur ya, aku dulu pernah di posisi kayak gitu loh. Di ini. Maksudnya sebagai ini ya. Orang sisi yang mana ini? Bukan yang depresi, yang sering yang suka berkomentar. Oke. Dari sudut pandang itu gimana tuh? Jadi itu aku nggak tahu ya, aku gimana jelasinnya? Ini termasuk poinku juga ya. Ini masalah kontrol diri sih sebenarnya. ini sebenarnya masalahnya kontrol diri. Di satu sisi orang yang berpandangan kayak gitu, karena aku dulu kayak gitu tuh, ngeliat kayak gitu, melakukan itu. Nah itu tuh kami tuh nganggapnya, aku bilangnya kami aja ya, karena kan banyak nih oknum gitu. Ya benar. Itu tuh kami tuh nganggapnya itu tuh bercandaan gitu loh. Itu tuh hiburan bagi kami, ngerti nggak sih? Itu tuh hiburan bagi kami loh. Itu sebenarnya hiburan bagi kami. Ya kami sebenarnya nggak nganggap serius. Ya kayak mencaci maki. Maksudnya itu nggak serius. Itu bercandaan gitu loh. Itu bagi sudut pandang dari itu loh, kayak gitu. Ya cuman semakin kesini aku sadar kan, kalau aku mikir di tempat orang depresi bunuh diri nggak lucu juga, aku bilang. Ya udah. Tapi yang jadi lucu takaran bercanda itu sampai mana sih? Kadang jadi suatu hal topik yang menarik sih dibahas. Nah, kalau takaran bercanda itu balik ke orangnya lagi sih. Maksudnya objeknya. Setiap orang itu beda-beda. Ya? Iya, objek candaan orang itu, setiap orang itu beda-beda batasannya, nggak bisa disamaratakan. Teman kuliah banyak juga kok yang cuman ya senggol dikit udah gila marahnya sampai 2 minggu. Wah. Itu padahal cuman di kayak giniin doang 2 minggu, ngerti nggak sih? Tapi di sisi lain ada juga yang waduh gila diinin
sabar, orang sabar nggak ada marah. Nah itu kan beda-beda tuh candaan apa ya, penerima mereka itu menerima itu beda gitu loh. Setiap orang itu beda-beda, jadi nggak bisa kita samaratakan. Nah jadi ini tips bagi aku ya. Eh, Mungkin bagi kalian ya yang sering Pernah suka berada di posisi itu ya gitu. kayak gitulah, yang suka kayak gitu-gitu, itu jangan dipukul rata gitu loh. Mungkin di tempat circle kalian ya kayak gitu bercandaannya, tapi di circle ini kalian nggak bisa nyamakan kayak gitu juga candaannya. Itu beda, udah beda, beda teritori, udah beda wilayahnya tuh udah beda gitu loh. Jadi nggak bisa ada Berarti dia kita itu harus pintar-pintar. ya harus pintar-pintar ini juga. Kita nggak bisa nganggap ya kayak gini-gini, teman gue kayak gini-gini, kenapa lu nggak gini-gini gitu, ngerti nggak? Ah lu normis banget sih, candaan Ah, gini masuk hati banget gitu. Itu kan aduh nggak bisa sih sebenarnya kayak gitu. Iya, paham. oke. Kan kembali lagi yang sifatnya media sosial itu kan sifatnya umum ya. Kita nggak bisa ngebatasi siapa yang bisa melihat komentar kita, siapa yang bisa mengakses komentar kita, video kita, konten kita. Nah, jadinya kalau kayak kalian mau melontarkan sesuatu hal, memposting suatu hal di media sosial tuh, ya ada baiknya itu lagi dilihat dulu lagi kira-kira candaan gue nih atau jokes gue nih bisa diterima oleh umum nggak nih? Soalnya kan yang mengakses konten kita tuh nggak sebatas dari Ya komentar setuju aja. Poin lu dapat banget sih, yang bagian mengutarakan logika gitu loh, mengedepankan logika. Karena ya gitu Poin lah. penting gitu ya. Nah itu poin penting banget di sosial media gitu loh, di internet ya terutama. Karena banyak orang yang ya masih pakai perasaan gitu loh. Sebenarnya ya itu hak kamu sih untuk menggunakan sosial media. Nah itu kenapa ada kata-kata itu kan, bijaklah dalam memakai sosial media loh. Sosial media berbijak apa, jangan sampai salah gitu loh. Berbijaklah dalam menggunakan sosial media, berhati-hatilah di internet. Nah itu kan poinnya tuh ya di situ. Kalau kamu nggak bisa mengontrol egomu, kamu kalah gitu loh. Ya itu tadi contohnya, banyak orang yang mengumbar aibnya di sosial media. Aku depresi, aku punya masalah. Itu dua sudut pandang yang berbeda. Kamu yaitu kalau kamu berpendapat ini kan sosmed punya aku juga, terserah aku dong mau posting apa. Oh itu beda beda urusan. Itu udah beda, ranahnya itu udah beda gitu loh. Yang dilihat tuh itu satu tuh itu poin logikanya itu. Kamu mengumbar aibmu di situ loh. Kamu nggak malu apa? Ya kamu sebagai konsekuensinya kamu kena tubir orang-orang, kamu kena caci maki gitu loh. Ya udah jangan salahkan orang-orang. Internet itu kejam, sosial media itu buas gitu. Ya memang benar, di sisi lain kamu itu hak untuk menggunakan sosial media, tapi kalau kamu kena serang ya jangan salahin siapa-siapa. Ngerti gak sih? Iya. Iya, paham. Jadi mungkin lebih sebagai pengingat juga ya kalau misalkan kita buat si pembuat konten atau mungkin si pemakai sosial media yang mau coba mengekspos dirinya di internet, itu mungkin harus aware lagi sih. Oh, kalau misalkan konten apa, misalkan ekspos ini, ngupload ini harus terima resiko apapun juga gitu ya. Iya, soalnya kan kita kembali lagi, kita nggak bisa ngebatasi siapa yang bisa melihat konten kita, siapa yang bisa melihat komentar kita kan. Iya, benar-benar. Kan bisa dibilang kalau kita mengakses posting konten kita, memberikan komentar, itu kan udah menjadi hak untuk umum. Bebas dong mereka mau mengomentari tentang apa kita. Iya, bebas lah. Jadi jangan salahin orang kamu gitu. Ya karena kamu memang mengumbar poinmu di situ gitu. Masalahmu di situ kamu umbar-umbar ke publik, ya otomatis itu sudah jadi campur tangan publik gitu loh, urusan publik. Kamu nggak bisa ngarang mereka. Jejak di internet itu pasti selalu ada gitu loh. Iya. Ini mau ngebahas poinku nggak nih? Kontrol diri nih, masalah kontrol diri. Ya, boleh. Kontrol diri nih ya. Itu ada orang yang bilang peran orang tua itu berpengaruh. Nah,
Tapi di sisi lain aku mikir, oh nggak bisa sih, itu nggak terlalu pengaruh, ngerti nggak sih? Kayak kalau kamu nggak punya apa ya, kamu nggak bisa kontrol dirimu itu loh. Kamu nggak bisa mengedepankan logika kamu daripada perasaan, ya kamu kalah. Jadi peran orang tua itu nggak bakal berpengaruh gitu loh. Nah, di sisi lain ada juga nih yang namanya eh, lingkungan gitu kan, atau teman-teman. Ya itu juga kontrol diri juga. Itu nggak serta merta ini loh, kayak kamu 100% dikasih, mempengaruhi gitu. iya kamu dikasih tahu ini, tapi orang apa langsung wah gitu, langsung oh iya iya langsung gitu. Tapi ada kontrol diri, kamu harus bisa mengendalikan dirimu gitu loh. Itu ya antara logika dan perasaan itu harus seimbang, ngerti nggak? Jadi jangan salahkan peran orang tua. Orang tua mungkin benar, ngurusnya benar. Aku positive thinking ya. Orang tua, ya siapa sih orang tua yang nggak sayang anaknya? Pasti dididik lah. Semua. Nah, semiskin-miskinnya orang tua pasti mengutarakan anaknya duluan gitu loh. Biar nggak jadi kayak mereka gitu kan. Nah, kalau masalah mendidik ya aku percaya didikan itu macam-macam ya. Ya aku lihat posisi apa? Positifnya, di sisi positif. Tapi ya percuma, itu semua percuma gitu kalau kamu nggak punya kontrol diri gitu loh. Ya kontrol diri ini gimana cara yang paling berpengaruh ya, yang paling bergejolak itu di masa pubertas mungkin ya, kontrol diri itu. Ya karena kita udah lewat, ya kita harusnya bisa mengontrol diri kita gitu loh. Nah aku berpikir di internet itu anak-anak gitu yang masih pubertas gitu loh, yang masih melewati masa-masa itu. Bahkan di bawah itu mereka sekarang udah mulai pakai internet loh. Ya, nah bahkan di bawah itu, di bawah masa-masa itu mereka sudah pakai internet gitu loh. Mereka masih belum menguasai kontrol diri. Mereka nggak bisa menguasai topeng ketiga mereka, ngerti nggak sih? Mereka nggak bisa menguasai diri mereka sepenuhnya, nggak bisa kontrol ego atau emosi mereka. Jadi itu berbahaya. Jadi jangan apa ya, disalah-salahkan. Orang tuamu gimana sih, mendidik kamu gimana sih? Nggak bisa gitu. Ya banyak kok orang tuanya rusak gitu, yang nggak mendidik dengan baik tapi anaknya sukses, banyak. Dan dia beretika di internet itu, di sosial media itu bagus-bagus aja. Teman-temanku banyak gitu loh yang kayak gitu. Jadi pada intinya itu balik lagi ke kontrol diri gitu. Peran orang tua atau peran teman sebaya itu pasti nggak langsung 100% jelek ke diri kita. Harus ada filternya. Filternya itu ke kontrol diri kita gitu loh. Kamu harus menguasai otakmu. Kamu harus mensugesti gitu. Gimana caranya? Oh, ini bener nggak gini? Ini salah nggak kalau aku gini? Ya memang itu susah. Karena balik lagi ke perasaan dan logika. Kalau kamu berhasil menguasai itu ya congratulations sih. You're a good netizen gitu. Mungkin sekian sih. Silakan ditambah. Kalau dari aku tentang perasaan dan logika tadi, kita bukannya kebanyakan ini ya, kayak mengedepankan perasaan dulu baru dibenarkan dengan logika. Ini aku dengar dari salah seorang komika di Indonesia juga. Jadi contohnya, kita tuh kayak suka sama orang. Nah, perbuatan apapun yang dilakukannya itu dianggap baik sama kita walaupun itu perbuatan buruk. Hal itu berawal kan dari perasaan. Nah, kita mulai membenarkannya dengan logika. Oh Walaupun iya. Nah, walaupun logika itu nggak bisa diterima oleh orang lain, tapi menurut dia logikanya itu benar. Karena apa? Logikanya berdasarkan perasaannya dia sebelumnya. Itu masuk ke ini ya, kesan pertama gitu kan ya? Ya nggak sih? Ya, bisa dibilang gitu. Terus? Kayak contoh lah. Ya kita rada nyinggung politik dikit. Yang kayak contoh kemarin. Nah, kita tuh kayak ngelihat salah satu paslon A, itu kita udah kayak ngelihat dia orang baik. Sampai dia kepilih pun sekarang, walaupun dia ada beberapa aturan yang rada kurang bisa diterima,
tapi tetap dibenarkan sama dia. Soalnya apa? Logikanya itu berasal dari perasaan dia yang membenarkan bahwa perilakunya itu baik dan diterjemahkan dengan logika bahwa perilakunya itu baik. Terus? Jadi gimana ya? Poinnya tuh kadang orang tuh rada apa ya? Batas antara logika sama perasaan tuh agak Tipis. agak kabur gitu soalnya. Sulit dikenali. Tipis kabur gitu. Soalnya tentang logika itu kan kembali lagi ke diri masing-masing orang. Seberapa dia dewasa, seberapa dia punya kontrol diri, seberapa dia punya attitude yang baik. Kan bisa dibilang logika orang tuh ya ada ranah pribadi logika seseorang, walaupun ada logika umum yang bisa diterima oleh orang dan bisa tidak. Tapi untuk ada pembenaran pribadi oleh seseorang. Terus ini yang poin keduaku tentang peran orang tua. Nah bener tadi, peran orang tua tuh menurutku untuk sekarang tuh bisa dibilang cuma 30%, 80%-nya tuh dari kita sendiri. Oh iya dong, pasti dong. Setuju. Ya kita harusnya punya kontrol diri yang bagus, kita harusnya punya logika yang bagus. Masalahnya kan sekarang banyak yang orang belum punya logika yang benar udah bermain di sosial media. Ada anak yang belum puber udah bermain di sosial media. Ada anak yang masih di bawah umur dan logikanya belum nyampe, itu udah bermain di sosial media. Ibaratnya kita kasih bayi sama peluncur roket, ya tinggal luncurin aja, dia nggak mikir itu buat apa gitu kan, nggak tahu fungsinya yang kayak gimana, dia cuman kayak ikut-ikutan orang lain. Nah di sini peran orang tua yang bekerja, yang harusnya mengarahkan sampai dia bisa mencapai logika yang benar. Di sini orang tua bisa dibilang hampir 50% lah, bisa 50% perannya bekerja di sini. Coba aku tanggapin ya. Yoi. Soal orang tua itu sayangnya kalau dari aku sendiri itu lebih banyak di sekitar ya. Yang aku lihat itu mereka malah menggunakan, orang tua sih, dari punya orang tua itu memberikan sosial media kepada anak untuk tujuan agar anaknya diem. Nah, itu ya suatu hal yang sayang banget sih, terutama kalau misalkan sampai sekarang pribadi lihat kayak gitu, kayak ya ini peran orang tuanya jadi hilang, seketika hilang saat itu juga. Jadi kayak mereka lebih banyak dari orang tua membiarkan anaknya untuk ya inilah, kayak sih kurang lebih gitu, sering banget ada aja gitu mas. Sebenarnya kalau pemberian akses ke situ di usia yang belia, menurutku nggak apa-apa sih selama itu punya dampingan dan pengarahan yang bagus. Iya. Kalau Bimbingan ya. bimbingan itu penting ada. Nggak langsung dilepas, walaupun kita bilang perannya sedikit, tapi hal sedikit itu bisa menentukan ntar kedepannya gimana. Nggak yang cuma sedikit terus dientengin gitu, tapi ntar itu tuh juga berpengaruh lumayan banyak ke depannya gitu. Kita balik dulu ya ke logika dan perasaan. Oke. Kalau apa ya, dilandasi dengan perasaan dan dibenarkan dengan logika, itu jatuhnya lebih ke opini sih, opini pribadi. Ya itu jadi lebih ke opini sebenarnya. Jadi kalau misalkan si orang ini benar kok, aku sudah aku sudah analisis ini dengan logika, perasaanku juga udah ini, ya itu opini dia. Kita balik lagi ke opini orang lain juga, perasaan orang lain, logika orang lain. Itu kalau orang tua ya, gimana tadi pertanyaan yang kedua? Kayak peran orang tua tuh seberapa banyak dan outputnya nanti sampai sebesar apa? Peran orang tua seberapa banyak ya, aku setuju. Orang tua itu cuma 30% sih. Seiring berjalannya waktu itu akan semakin dikit loh gitu loh, semakin berkurang. Iya. Ya bisa jadi kita patokannya gini lah. Ya aku nggak tahu ini ada teori atau analisisnya gimana gitu kan. Aku nganggapnya peran orang tua itu berpengaruh di SD. Udah di SD. Kamu masuk SMP itu sudah mulai berkurang tuh, yang dari tadinya 10% berkurang jadi 60%. Kelas 2 SMP ini disclaimer ya, ini menurut
pendapatku sendiri ya. Ini teori ada-ada aja ini. Karena kita sudah pernah melakukannya gitu loh. Sudah pernah merasakannya gitu loh. Tapi ini murni opini dariku sendiri. Nah, di kelas 2 SMP, itu kamu mulai merasakan gimana ya? Senioritas yang kecil-kecilan gitu loh, ngerti nggak sih? Ya kamu kan di situ kan di situ peran kamu pertama kali kamu di situ akan mengenal yang namanya kakak kelas gitu loh. Maksudnya kamu udah berada di posisi sebagai kakak kelas dan kamu punya adik kelas. Sadar bahwa udah ada di posisi itu gitu. Kamu sadar. Nah, di situ tuh itu kamu sudah mulai berubah tuh. Nah, tingkat yang paling berubah itu ada di SMA. Kelas 1 SMA menurutku. Kelas 10 ya. Di situ peran orang tua itu sudah menurut paling cuma 35%. Tapi lucunya di sini ini kan tadi aku sempat belajar juga ya di internet cari-cari. Lucunya lagi di setelah kita selesai kuliah berumah tangga, peran orang tua itu akan muncul lagi gitu loh. Efektivitas peran orang tua itu akan muncul lagi, meningkat jadi 60%. Gitu. Itu menurutku loh ya. Jadi ya setelah kalian akan di posisi memiliki anak suatu saat. Di situ kalian akan membutuhkan peran orang tua kalian yang sesungguhnya gitu. Mungkin ya. Ini aku ini teori dari internet. Ya karena belum menikah juga. Jadi ini hanya opini belaka. Tidak kredibel, tidak bisa dibuktikan secara nyata juga. Cuman kalau yang aku lihat-lihat gitu ya. Ya kayak gitu loh. Banyak orang-orang ngasih aku nasihat, kamu nanti kayak gini-gini kalau udah gini. Tolong bahagiakan orang tuamu, nanti kamu suatu saat pasti tahu. Tapi aku udah ngerasain itu dulu, ngerti gimana ya? Di kuliah aku sudah ngerasakan, anjir, gue sadar ternyata kayak gini rasanya ya. Rasanya hidup. Iya, rasanya hidup tuh, ya mungkin belum berumah tangga juga, belum belum lulus juga. Tapi semakin kesini kita semakin sadar kalau dunia nyata itu begini gitu ya nggak sih? Iya, ya gimana? Kamu sadar, ternyata peran orang tua itu juga penting juga gitu. Ngerti gak sih? Yang dari tadi 30% naik lagi sedikit. Kamu di situ akan mulai menyadari pentingnya gitu loh. Peran orang tua itu gimana? Ya contoh simpelnya aku nanya, apa sih yang terjadi di dunia politik sekarang ya? Debat gitu kan. Ada perdebatan kecil dalam keluarga kecil. Walaupun ujung-ujungnya sudah pasti mereka kalah dengan argumen saya. Hehe. Ya tapi itu seru gitu. Ternyata ini peran orang tua gitu loh. Seberpengaruh ini gitu dalam membuka wawasan gitu. Ya mungkin sekian sih. Ingat ini hanya opini. Jangan dijadikan landasan teori. Waduh. Iya. Berarti kalau berdasarkan opini Haikal tadi bisa ini sih aku simpulin. Yang dimana kita mulai 2 SMP tuh kayak kita merasa ada di posisi yang lumayan tinggi gitu loh. Kayak masa pubertas itu ya menggambarkannya gimana ya? Masa pubertas itu kita rasanya lebih bebas. Kayak kita tuh kayak pengen mencari kepribadian yang kita tuh mencari jati diri lah bisa dibilang kan. Iya. Nah, terus kan berkembang ke situ, kita juga perkembangan mental dan juga psikis kita kan mulai terbangun. Ada yang terbangun secara bagus, ada terbangun yang secara kurang bagus. Nah, seiring perkembangan itu kita juga mulai menyadari bahwa kita dari mana. Kita berasal dari mana, kita dididik dari mana. Kan kembali lagi ke orang tua. Di mana kita mulai balik lagi mempertanyakan berbagai hal ya. Iya. Kan kita kayak mulai tanya-tanya tuh sama orang tua gitu kan. Apalagi kalau udah berkeluarga, di mana di situ kita belum pernah merasakan di peran sebagai anggaplah pemimpin rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Nah kan di situ kita di samping kita mencari tahu sendiri, kita kan juga mencari tahu ke orang tua gimana
gimana menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita ada suatu masalah, kita kembali ke siapa gitu kan. Mungkin kalau kita pas waktu remaja kita punya masalah, kita tanya ke teman, karena menganggap teman yang paling dekat sama kita. Tapi kalau kita udah mulai dewasa, kan yang kayak merasa bisa mengerti kita, yang bisa paling dekat sama kita kan kita udah tahu, orang tua, dimana mereka selalu bisa menyempatkan waktu untuk kita. Iya. Tapi aku jadi penasaran soal ini sih. Kalau di dewasa itu aku bahas soal ke logika sama perasaan tadi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu gimana sih kita kalau misalkan praktiknya itu menurut kalian gimana caranya kita bisa lebih ningkatin logika dibanding perasaan? Caranya gimana lebih bisa mengedepankan logika daripada perasaan ya? Ha. Kalau dari Susah siapa sih. nih? Susah Dari tuh. siapa? Lu dulu aja lah. Tadi pertanyaannya cara Saya itu cara apa? cara kita bisa lebih mengedepankan logika dan apa? Uh, Iya, Mengedepankan mengedepankan logika daripada logika. perasaan. Yo, gitu. Ada nggak sih menurut kalian cara praktis lah, cara yang buat Ada. bisa itu praktekin di dunia nyata gitu? Ada sih caranya. Caranya dengan trauma masa lalu. waduh. Waduh, berat sekali. Jelasin Iya, gimana? karena Jelasin oke. dulu. Karena satu-satunya cara kamu ingin ini ya mengutarakan logika ya daripada perasaan itu kamu harus jera dulu sih sebenarnya. Kamu harus ada efek jera gitu. Kamu harus punya trauma masa lalu. Seberat apapun trauma itu ya semoga nggak jadi PTSD gitu loh. Post trauma Iya. syndrome. Kamu harus punya trauma dulu gitu. Yang nggak harus juga sih sebenarnya nggak harus juga. Ya kalau kamu bisa Kasian juga ya. kalau kamu salah satu orang yang bisa mengedepankan logika daripada perasaan, wah itu maksudnya secara tidak langsung ya apa tanpa melalui proses, men, aduh, kamu memang benar-benar manusia yang beruntung gitu loh di dunia ini, dianugerahi otak seperti itu gitu loh. Karena pada dasarnya ya perasaan, ini menurutku lagi ya, ini opiniku itu perasaan itu lebih dominan, tanpa itu kan Oke. perintah langsung dari otak gitu. Kita bertindak secara tidak langsung itu menggunakan perasaan. Ini true story. Kehidupan sehari-hari kita bertindak itu menggunakan perasaan sebenarnya. Iya, apalagi kan kita juga masuk sosial tuh kan, ya lebih mengedepankan perasaan ya. Iya, apalagi kita orang Indonesia. Jujur aja, orang Indonesia Ya, kan perasaan ini ya kayak aduh saling mengayomi itu inilah. Solidaritasnya bisa dibilang Indonesia itu kuat gitu loh. Ke ya budaya tetangga, ke keturunan. teman-teman, iya, jujur-jujur aja. Kamu lihat di luar itu nggak ada orang saling nyapa, ngapain bos? Minta rokok gitu. Nongkrong gitu nggak ada. Di jalan ketemu saut nyaut nyapa gitu kan titit oh yuk duluan nggak ada di luar itu nggak ada jarang gitu loh. Indonesia itu perasaannya itu kuat gitu loh, kasih dan cintanya itu kuat. Jadi kalau kamu orang Indonesia yang punya yang logikanya lebih dominan gitu ya, wow, kamu SSR gitu loh. You are a jackpot gitu loh, anugerah. Malah dipertanyakan cuy, itu warga Ya itu negara asli. justru malah dipertanyakan. Woy, Kamu ini orang orang Indonesia atau bukan? kamu orang Indonesia apa bukan gitu loh. Kamu mau ini aja harus pikir-pikir gitu loh. Apa-apa mikir. Nggak spontan bertindak gitu loh. Ada kecelakaan langsung nolong gitu. Ini dipikir dulu, ini orang perampok tapi dia kecelakaan biarin aja mati gimana? Ini kan harus mikir dulu pakai logika. Ngerti nggak sih? Aduh ini Iya, perampok iya. biarin aja mati kali ya tabrakan mampus lu. Itu kan logika jatuhnya. Tapi itu juga perasaan juga sebenarnya. Antara ya manusiawi juga sih. Iya, makanya kadang di situ batas antara perasaan dan logika itu bias, buram. Berarti poinnya dari lu kalau mau mau cara mengedepankan logika daripada perasaan tadi, Trauma masa lalu.
trauma masa lalu. Bangkitkan trauma masa lalu yang ada pada diri, gitu kah? Iya, kamu harus ingat-ingat juga gitu. Kalau aku gini, keingat lagi nih, kayak gini. Oke. Kalau dari aku, cara gimana kita bisa melihat mengedepankan logika daripada perasaan itu, coba keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari circle kamu yang biasanya sependapat dengan kamu. I see. Coba uji logika kamu di luar circle kamu yang selalu menyetujui logika kamu. Waduh. Logika kamu di situ udah bener atau enggak? Waduh. Soalnya kan logika, kan kita manusia ya cenderung berkumpul dengan orang yang sepemikiran dengan kita. Nah, Iya. kamu keluar dari zona nyaman kamu. Coba kamu kayak berkumpul dengan orang yang nggak sepaham dengan kamu, nggak sepemikiran dengan kamu. Nah, di situ kamu bukan berarti kita ngajak debat sih ya. Kita ngajak diskusi. Bukan, nggak harus yang formal juga, maksudnya kamu coba berteman sama orang yang di luar zona nyaman kamu. Toh kamu kan bakal menemui suatu keadaan di mana di situ kamu akan menguji logika kamu. Nggak harus tentang berdebat, tentang pembagian tugas saja kan bisa. Nggak harus tentang diskusi, sesuatu hal yang remeh tentang pembagian tugas, tentang menanggapi suatu hal, walaupun itu juga nanti ada diskusinya. Tapi kan itu kayak hal-hal yang remeh gitu loh. Nah, di situ kebenaran logika kamu atau logika kamu benar-benar diuji di situ. Gimana? Saran-sarannya bagus-bagus nih. Waduh. Lanjut. Lanjut. Oh, cukup sih kayaknya. Udah ya. Nah. Tapi gini sih, aku tambahin dikit ya. Kadang ada suatu kondisi yang kita nggak harus mengedepankan logika. Kayak yang tadi, contoh kita ada orang kecelakaan, kan kita nggak harus cari tahu kenapa dia kecelakaan, dia penjahat atau enggak, kan kita ya perasaan dulu lah. Kita ya tahu kondisi lah, kapan kita bisa menggunakan logika, kapan kita bisa menggunakan perasaan kita. Toh kita manusia juga, kembali lagi manusia sosial yang nggak harus mengedepankan logika, selalu mengedepankan logika. Oke, jadi gini. Pokoknya apa yang diomongin di sini nih murni opiniku ya. Apa yang aku omongin itu murni opiniku gitu. Iya. Nah, kita ada dua ya, logika dan perasaan. Menurutku, orang yang memakai logika itu jujur aja jauh lebih pintar gitu loh, secara akademis dan lain-lain. Itu orang yang IQ-nya tinggi biasanya. Kalau aku lihat ya. Kalau pakai perasaan itu bukan orang bodoh, tapi lebih perhatian gitu, lebih mencintai sesama gitu. Nah, lebih care. Aku termasuk yang perasaan kalau aku. Udah jelas perasaan. Nah, negatifnya, positif dan negatifnya, yang ini ya, yang logika dulu ya. Orang ini cenderung, ya kan pintar nih, orang pintar nih. Satu, cenderung pengen diakui gitu, ngerti nggak? Oh, ini gue yang ngerjain, oh ini punya gue, lihat dulu ini gambar siapa, punya gue, lu bisa apa sih di kelompok ini gitu. Nah, itu contohnya gitu. Tapi yang kedua, lupa mau ngomong apa yang keduanya tadi. Oh, yang kedua itu bisa jadi dia pemarah gitu. Jadi antara dua, kalau nggak dia sombong atau pride yang tinggi, yang ini ya, pride-nya terlalu berlebihan atau tinggi. Yang kedua, dia bisa jadi marah-marah gitu, emosinya tuh nggak terkendali, amarahnya. Aku punya banyak teman gitu kok, yang pintar-pintar itu cenderung gitu. Lu pasti tahu, lu pernah di sekolah di SMP atau SMA punya teman yang bisa gambar, jago main alat musik, terus jago dance, wah gila. Multi talenta kali. Pokoknya paket komplit banget deh. Terus orang itu pintar debat, mengutarakan logika, wah idaman banget kan. Akademisnya tinggi, gila.
Itu Susah sih, diakuin, susah. iya diakuin banget kan, siapa yang nggak suka gitu, idaman banget. Tapi di sisi lain, wah, dikritik itu nggak mau. Itu terlalu, pride itu terlalu tinggi, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, kalau nggak itu ya berarti yang nomor dua, amarahnya itu nggak terkendali gitu loh. Entah itu mudah baperan atau mudah mengkritik, tapi kritiknya berlebihan, jatuhnya malah menjudge gitu. Itu plus minusnya yang mengutarakan logika. Kalau yang perasaan itu plusnya dulu nih, dia lebih care, lebih sosialisasinya lebih ada. Tapi ini kita bukan membahas introvert dan extrovert gitu. Dia Ya, paham gitu loh dengan situasi ini. Ya, negatifnya bukan dia bodoh akademis, tapi dia lebih berpikir, oh aku dibutuhkan gak ya di sini, aku akan berusaha sebaiknya gitu. Menurut gue itu gitu. Ya mungkin aku bukan orang yang bisa bisa nari, bisa gambar, bisa menyanyi, bisa main alat musik atau punya bakat lainnya, tapi aku akan mencoba menjadi orang yang terbaik gitu. Itu orang yang kayak gitu, berpikirnya kayak gitu. Ya negatifnya ya nggak kemampuannya cenderung di bawah gitu. Biasa aja kemampuannya. Cuman ya kalau kalian belajar pasti bisa dong. Saya aja dulu nggak bisa ngedit. Waduh. Belajar ngedit, waduh, langsung apapun bisa. itu latihan ya. Iya. Jadi kebanyakan orang yang memakai perasaan itu cenderung lebih ke awalannya pesimis sih, kayak aduh bisa apa sih gua gitu. Tapi di sisi lain dia Empatinya tinggi. empatinya tapi tinggi, di sisi lain empati dan simpatinya itu tinggi. Dia lebih Ah, peduli gitu. Gitu. Tapi ya semakin kesini kalau yang ku bilang ya, kita kan melalui masa-masa bergejolak ya. Ada trauma masa lalu juga. Otomatis kamu akan mengetahui kontrol dirimu, batasan dirimu. Kamu akan mulai belajar gitu. Caranya cara yang menjadi seperti ini tuh gimana? Ya itu. Positifnya di situ sih dan minusnya. Cuman itu ya membutuhkan waktu lah untuk orang yang kayak gitu. Mempelajari sesuatu gitu, membutuhkan waktu untuk mempelajari sesuatu. Itu sih, itu positif dan negatifnya orang yang mengutarakan logika dan perasaan. Ya, Tidak siap. menutup kemungkinan ini juga tidak menutup kemungkinan orang yang mengutarakan perasaan atau logika itu bisa menjadi sebaliknya. Itu nggak menutup kemungkinan. Itu sih. Jadi yang tadinya orang yang masih pakai logika, yang masih ada negatifnya, yang kayak gitu-gitu, itu ya bisa berubah, suatu saat bisa berubah. Tapi kalau itu dari opening, itu semua butuh proses. eh, ya benar-benar. Butuh Kalau dari proses. openingku sih tambahan ya. Hmm. Silakan. Kalau dari Kalau dari opiniku soal logika dan perasaan, semua orang itu pasti punya keduanya. Cuma tinggal Iya, seberapa dominannya. banyak, seberapa banyak mereka ini, yaitu terlebih balik lagi ke mulai dari pendidikan Balik yang lagi ya. diberikan orang tua, gitu kan. Kemudian lingkungan mereka dibesarkan, gitu kan. Setuju. Ya, banyak faktor sih yang mempengaruhi. Tadi sekilas tentang beberapa bonus dari kami tentang perasaan dan juga logika. Dimana ini juga sebenarnya penting dimana kita membangun ekosistem media sosial yang bagus. Karena dua hal ini sangat penting dimana kita menggunakan logika dan juga perasaan dengan baik, dimana antar outputnya bisa baik juga di dalam kita menggunakan media sosial. Kemudian untuk kesimpulan dari Yunita sendiri, dari kesimpulannya, setelah pembahasan panjang kita ini tadi, ada kesimpulan yang didapat, silahkan. Oke, kesimpulan dari aku itu untuk etika sosial media kali ini, yaitu tetaplah jujur dan temukan dirimu sendiri. Kalau dari saya sendiri, tentang kesimpulan di hari ini, tentang etika bermedia sosial, di mana kita sebagai manusia, kita tentunya punya perasaan dan juga punya logika. Kita harus bisa
Kan antara perasaan dan logika tergantung dengan kondisi yang kita hadapi. Mungkin kalian adalah orang yang mengedepankan logika daripada perasaan, tapi itu juga nggak selalu baik. Atau sebaliknya juga, kalian yang mengedepankan perasaan daripada logika. Itu nggak selamanya buruk juga. Nah, di mana kita bisa mengedepankan salah satunya adalah ketika kita menemui kondisi yang sedang kita hadapi. Cukup itu saja dari Haikal. Ya, kesimpulan malam ini ya. Setiap manusia harus memiliki kontrol diri. Itu sih. Caranya mendapatkan kontrol diri, nah itu tadi. Anda harus mempunyai trauma masa lalu. Atau pengalaman, belajar dari pengalaman lebih tepatnya. Itu sih. Karena, oh ya ini. Karena yin dan yang itu harus selalu imbang. Ada karma yang menantimu di depan. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Siap. Terima kasih para pendengar yang telah menyempatkan waktunya mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Yunita yang sudah menyempatkan waktunya bergabung dengan kita pada hari ini. Saya Anang Semoga bermanfaat. Ya, saya Anang dan teman saya Haikal Visiva. undur diri dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.